Dimulai dengan guru menyapa peserta didik pada Google Classroom kelas 3. Dilanjutkan dengan mengirimkan materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 yang terdiri dari bahan ajar, media ajar, dan video pembelajaran. Setelah itu, tidak lupa mengirimkan link literasi. Dilanjutkan dengan mengirim lembar kerja peserta didik. Materi, remedi, dan pengayaan yang untuk dipelajari kembali oleh peserta didik yang memiliki nilai kurang. Setelah itu, mengirimkan evaluasi, dan terakhir adalah penilaian sikap. Itu adalah langkah awal di dalam persiapan mengajar pada Google Classroom. Baik, sudah lengkap semua Google Classroom kelas 3 dari kegiatan menyapa dimulai pada pukul 7, kemudian materi, kegiatan literasi, LKPD yang terdiri dari 4, materi remedi dan pengayaan, evaluasi pengetahuan, penilaian sikap, remedi untuk penilaian, dan pengayaan untuk penilaian. Selanjutnya, pada pukul 7.30, guru mengirimkan link absensi pada Google Form. Setelah kegiatan presensi pada pukul 8, guru menyiapkan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan literasiku. Hasil literasi anak-anak kelas 3 di dalam Google Classroom bisa dilihat di kolom literasi. Anak-anak sudah membaca, kemudian guru menanyakan judul cerita, siswa pun menjawab dengan antusias. Dilanjutkan dengan masuk ke dalam Google Meet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Tetap Semangat luar biasa. Bagaimana? Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini sama Bu Rahma kita masih belajar dari rumah untuk anak-anakku saja. Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Tema 3, kewajiban dan hakku dengan tetangga. Di pembelajaran pertama. Nah, tadi pagi kalian sudah melaksanakan presensi pada Google Classroom. Semua hebat, sudah mengisi absen. Guru ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan berdoa. Tadi pagi yang pertama kali masuk Google Meet adalah Mbak Fani. Siap. Doa mulai.
Terima kasih Mbak Fani. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Tadi pagi kalian juga sudah melaksanakan literasi. Tadi sudah membaca di Google Classroom. Absen. Sudah baca Bu Guru. Hebat semuanya. Nah, apa judul bacaan tadi yang tadi Bu Guru bilang? Semut dan merpati. Hebat semuanya ya. Sudah membaca, sudah mengetahui apa isi dari literasinya. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi bersama, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa. Hebat semuanya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu nasional, kita semakin menambah rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia. Sekarang kita lanjutkan dengan 10 PPK. Siap. Ayo Mbak. Tepuk PPK. Religi. Hebat ya, menambah semangat kita semua. Oke. Nah, selanjutnya yuk amati gambar di bawah ini. Yeay. Terlihat gambarnya? Lihat. Ada gambar apa saja ya? Apa saja yuk? Sedang bermain. Ada yang sedang bermain. Bermain apa Bermain saja? Bermain sepeda, bermain kelereng, Bermain kelereng. bermain bola. Bermain bola, pintar. Hebat semuanya. Nah, kemudian orang yang tinggal di dekat rumahmu itu disebut tetangga. Enggak. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Kenal tidak? Hebat. Berikutnya, apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Ya, senang ya. Nah, nih, ketika kita bermain, kalian harus tetap menjalankan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dengan teman kalian, dan ketika pulang jangan lupa mencuci tangan pakai sabun ya, supaya kita tetap sehat, terhindar dari virus corona. Selanjutnya, sukakah kamu memiliki tetangga? Suka tidak? Suka. Nah, hebat semuanya. Hari ini bersama Bu Rahma akan belajar bersama dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti kalian akan dapat menganalisis ungkapan atau kata salah dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya, kalian dapat menemukan kalimat salah secara mandiri. Yang kedua, kalian dapat menentukan garis dan warna sebagai bentuk karya dekoratif dengan baik. Dan yang terakhir, kalian dapat membentuk karya dekoratif dengan tepat. Nah, kita akan belajar tentang tetangga. Apa sih? Orang tua tinggal di dekat rumahmu itu disebut tetangga. Nah, sekarang kita bahas secara singkat tetangga yang kalian kenal. Ini adalah rumah kalian, ya, bahkan. Nah, kalian dapat menceritakan tetangga yang ada di depan rumah kalian, atau di belakang rumah kalian, di samping kanan kalian, maupun di samping kiri kalian. Ya, tadi sudah kita saksikan bersama. Ya, tetangga itu adalah apa? Orang yang dekat dengan rumah kita. Sekarang kalian coba ceritakan ya tentang tetangga yang ada di dekat rumah kalian. Siapa yang mau cerita duluan? Ayo. Ayo, Mbak Bilkin, siapa saja nama tetangga yang ada di dekat rumahnya? Ayo. Di depan rumah Mbak Anin. Di samping kanan gak ada. Terus Di samping kiri ke kami. Di belakang rumah
Mbak Sarli. Yeay, hebat. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Siapa lagi? Ayo, siapa yang mau? Aku. Ayo, Mbak. Di depan Mbak Bintang. Oh, di depan Mbak Bintang. Iya, hebat. Dah? Sudah. Ya, berikutnya sama Mbak siapa lagi tadi yang mau? Mbak Syakila, yuk. Ya, Mbak Syakila, hebat. Ayo Mbak, tetangganya siapa saja? Ya, terus? Samping kiri. Samping kanan. Ya. Belakang. Iya, hebat. Kanan Pak Wanto. Samping kiri. Belakang. Iya, oke, hebat. Selanjutnya, menemukan masalah itu dalam sebuah percakapan dan percakapan adalah teks yang berisi konten. Berikutnya memang memiliki sebuah teks. Mari kita baca bersama. Judulnya adalah Tetangga Baru. Dalam teks percakapan ini ada percakapan antara Lani dan Ibu. Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Bagus sekali nak. Kamu pasti senang. Tentu Ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Ini ya, kalian juga selalu meminta izin kepada orang tua kalian apabila ingin melakukan sesuatu hal. Berikutnya, apakah kalimat berikut termasuk kalimat saran? Tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat saran itu ada pada setiap teks percakapan. Tadi ada sebuah teks percakapan antara Lani dan Ibu tentang tetangga baru. Ini adalah kalimat yang ada di dalam percakapan. Sekarang kalian identifikasi apakah kalimat tersebut termasuk saran atau tidak. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan dan membaca teks percakapan ya dari Ibu dengan Lani. Ada beberapa yang termasuk saran. Nah, coba kalian identifikasi. Yang pertama, Ibu, aku mempunyai teman baru. Kalimat saran atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan ya. Berikutnya yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Kalimat saran atau bukan? Iya. Iya ya, karena kita memang harus saling mengenal dengan tetangga. Kemudian yang ketiga, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Kalimat saran atau bukan ya? Bukan. Oh bukan. Iya, sip. Berikutnya yang keempat, sebaiknya kau ajak dia ke rumahmu. Kalimat saran atau bukan? Iya. Oh iya, hebat ya, merupakan kalimat saran. Berikutnya yang terakhir, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Kalimat saran atau bukan? Iya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Bacalah pernyataan berikut, berilah saran. Bagaimana menurut pendapatmu? Yang pertama, Ibu hendak menyiapkan sarapan. Yang berikutnya, Ibu tidak memiliki beras untuk dimasak. Apa saranmu? Membalikan beras untuk Ibu. Membalikan beras untuk Ibu. Ada saran lain tidak? Membantu membeli beras. Oh, membantu membalikan beras. Hebat. Mengganti makanan dengan singkong. Oh iya, hebat semuanya ya. Banyak alternatif betul. Tadi ada yang membeli beras, membeli beras karung, ada yang mengganti makanan dengan singkong. Hebat. Karena memang makanan kita kan tidak hanya beras, bisa diganti dengan makanan yang lain. Nah, selanjutnya kalah dengan trik. Kemudian kalian memberikan yang pertama, Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya.
Apa saranmu untuk Lani? Apa coba? Membantu untuk berkenalan. Ya, bantu untuk berkenalan. Ada lagi yang mau mencoba? Oh iya, untuk makanan. Ya, hebat. Sekarang yang B, yang kedua. Tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Juga. Berkenalan. Oh iya, betul. Membantu untuk berkenalan. Senangkah kamu mempunyai tetangga? Coba kamu semua senang gak punya tetangga? Tenang. Senang. Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Apa coba? Main ke rumah. Kan rumah, terus apa saling menghormati. Sip, semua sudah hebat. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang coba perhatikan benda-benda yang ada di dalam rumah kalian. Perhatikan yang ada di depan, yang ada di samping kanan, samping kiri, tengok belakang. Sudah? Sudah kalian lihat? Sudah. Oh, sudah. Dapatkah kalian sebutkan nama benda tersebut beserta bentuk bangun datar yang menyerupainya? Wah. Oh. Siapa yang mau? Apa contohnya? Apa? Meja. Oh, meja. Meja itu bentuknya apa? Segi panjang, sip. Itu lukisan. Bentuknya apa? Persegi panjang juga. Apa lagi? Jendela. Jendela. Dan bentuknya apa? Panjang. Persegi panjang. Kemudian apa lagi? Yang dinding. Yang dinding bentuknya apa? Lingkaran. Sip. Hebat. Sekarang Bu Guru punya contoh beberapa. Ya. Dadeng. Apa ini? Ada tempat makan. Nah, ini bentuknya apa coba? Persegi. Hebat. Beda ya dengan yang ini. Kalau ini apa? Seperti itu, jendela. Bentuknya lebih besar. Persegi panjang. Ya, yang ini persegi panjang. Kalau yang ini adalah persegi. Hebat. Selanjutnya, Guru punya ini. Apa ini? Oh, bentuknya apa ini? Bulat. Bulat atau apa? Sekarang. Lingkaran. Hebat semua. Lagi ini yang biasa kalian pakai ya. Berikutnya, dandan. Apa ini? Pisau. Iya, pisau. Bentuknya apa tadi? Segitiga. Sip. Semua hebat, sudah bisa menentukan bentuk-bentuk yang sesuai dengan benda-benda yang ada di rumah kalian. Sudah ya? Sekarang kalian amati bentuk bangun datar di bawah ini. Ayo coba sebutkan bentuk apa saja yang ada. Yang A, bentuk apa saja? Persegi panjang. Panjang, hebat. Berikutnya yang B, persegi. Sudah ada ya contohnya yang C. Lagi tiga. Coba yang D. Bisa enggak? Belah ketupat. Sip. Yang E. Lingkaran. Selanjutnya, kalian akan mengamati sebuah video dari Bu Guru tentang apa itu gambar dekoratif. Tentang gambar dekoratif, apa sih gambar dekoratif? Gambar dekoratif banyak ditemukan pada benda karya kerajinan. Misalkan ada putih, lemari, atau kain batik juga beragam. Misalnya ada bentuk hewan, tumbuhan, dan geometris. Nah, bentuk ini adalah contoh dari gambar dekoratif. Yang pertama tadi, Gambar apa ini? Kupu-kupu. contoh hewan tadi, ya, kupu-kupu, bagus ya. Yang kedua, dekoratif. Ada beberapa unsur dalam gambar dekoratif, yaitu garis, bentuk, dan warna. Sedangkan warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer.
Warna merah jika dicampurkan dengan warna kuning menghasilkan warna orange. Ini buku lagi. Kalau proses gambar dekoratif, yuk sebelum kita memulainya, kalian bisa menyiapkan alat dan bahan untuk gambar. Apa saja? Ya, pensil, penghapus, dan buku gambar. Yang pertama buatlah belah ini atas dari bawah pada kertas gambar dulu. Ya, menggunakan garis, jangan lupa bisa menggunakan pada perangkat kalian. Jadi penting rapi dan berhati. Nah, itu juga merupakan tugas kalian, ya. Jadi setelah ini kalian membuat gambar dekoratif sesuai dengan kreasimu dengan didampingi anggota keluargamu. Kemudian nanti dikirimkan Google Form kepada Gulama. Ya, setelah ini kalian mengerjakan tugas membuat gambar dekoratif bersama anggota keluarga kalian di rumah. Kalian gambar, kemudian kalian buka Google Classroom, kemudian kalian kirimkan tugasnya di dalam Google Classroom supaya Bu Rahma bisa segera mengoreksinya. Ya, dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Ya. Begitu juga dengan LKPD yang sebelumnya nanti dikerjakan di Google Classroom. Oke, siap? Siap. Ya, buat semuanya. Oke. Kita akan soal. Yes. Pertama, pohon mangga di rumah Butet baru saja dipanen. Saran yang tepat untuk Butet adalah lagi pas sekali ya, sedang lagi musim mangga. Apakah A, B, C, atau D? Ya. Siapa yang di rumah punya pohon mangga? Aku sudah berbuah belum? Sudah. Oh sudah. Enak ya pasti. Enak di rumah bisa juga. Saya punya pohon mangga. Saran yang tepat untuk buat coba pilih A, B, C atau D. C. Sebaiknya Butet membagikan sebagian mangga yang dipanen kepada tetangga. Nah, kita ketika memiliki sesuatu ya, juga harus membagikan kepada tetangga karena nantinya ketika tetangga memiliki sesuatu pasti akan memberikannya kepada kita. Oke, setuju? Setuju. Lanjut. Iya betul, C. Sebaiknya Butet membagikan sebagian mangga yang dipanen kepada tetangga. Berikutnya adalah soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Sudah diperhatikan belum? Ya, bagus ya, warna-warni. Nah, karya pada gambar itu dibuat menggunakan teknik apa ya? Apakah A, D, I, C, atau D? Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira menggunakan teknik apa ya? C, apa? Menghias. Ini menggunakan gambar dekoratif. Sip, semua hebat. Ya betul, yang C yaitu menghias. Kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Yuk, kita simpulkan bersama. Hari ini kalian belajar apa saja? Coba Bu Guru mau tahu. Mengenal tetangga. Belajar mengenal tetangga, hebat. Terus apa lagi? Membuat kalimat saran. Kemudian menentukan kalimat saran. Apabila ingin memberikan saran harus menggunakan kata yang bagaimana? Yang sopan. Berikutnya, tadi kita juga sudah belajar tentang sebuah gambar, yaitu gambar apa coba? Gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu bentuknya bisa apa saja coba? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Tumbuhan, betul. Apa lagi? Hebat. Tadi kalian sudah bisa menyimpulkan bersama dari gambar dekoratif dan kalimat saran sebagai sebuah kesimpulan. Nah, Bu Rahma bacakan ulang ya. Jadi kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah tes percakapan. Bentuk gambar dekoratif juga beragam. Misalnya ada bentuk hewan, tumbuhan, dan biometris. Yuk, sebelum kita mengakhiri, kita bernyanyi dahulu ya. Tunduk Pacun, kemele,
Setelah ini, kalian mengerjakan soal evaluasi pada Google Classroom. Ada penilaian pengetahuan yang harus kalian kerjakan. Juga tentang evaluasi sifat. Ya, kalian harus bisa menjawab pertanyaan dengan jujur. Ya, hebat semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Saya Ayo Mbak, silakan. di tempat duduk ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Udah makasih pada kalian semua yang telah dapat mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Aku sampaikan kepada kalian tetap semangat belajar dari rumah. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian nanti menyiapkan kertas berwarna-warni, kemudian membawa gunting, membawa pensil, ya, karena kita akan membentuk bangun datar secara nyata, ya. Nanti dengan kami orang tua beserta bu guru dari sini, jangan lupa mengerjakan soal yang ada di dalam Google Classroom. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan di rumah, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang, jangan berada pada kerumunan orang banyak, kemudian lalu menjaga dengan cuci tangan pakai sabun. Guru mau bertanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Tenang. Oh, senang. Apa yang membuat kalian senang? Bu Guru. Bisa bertemu Bu Guru, apalagi? Bisa bertemu teman-teman. Bu Rahma juga sangat senang bisa bertemu dengan kalian semua, ya. Sekian Bu Guru akhiri, ya. Tetap jaga kesehatan, semangat. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Setelah kita selesai mengajar, kita kembali membuka Google Classroom kelas 3, kemudian mengecek isi dari Google Classroom. Yang pertama tentang presensi. Bisa dilihat ini peserta didik yang berhasil absen di dalam Google Classroom. Berikutnya adalah evaluasi dari pengetahuan. Ada 8 peserta didik yang berhasil mengerjakan, di mana semua nilai sudah berada di atas KKM. Berikutnya ini adalah untuk penilaian sikap. Untuk LKPD yang pertama menganalisis kalimat saran. Ini adalah hasilnya, di mana rata-rata peserta didik sudah bisa menentukan dan menganalisis mana yang merupakan kalimat saran dan yang bukan. Penilaian keterampilan menemukan kalimat saran. Sudah ada 7 anak yang mengerjakan dan mereka sudah bisa menyusun kalimat saran dengan baik. Ini adalah menentukan bidang datar. Ini hasilnya mereka sudah bisa mengisi dan menentukan bentuknya, yaitu penilaian keterampilan membuat gambar dekoratif. Ini hasil yang diperoleh, bisa dilihat di hasil sudah masuk ke dalam Google Drive. Ini adalah hasil gambar dekoratif yang dibuat oleh anak-anak. Ini oleh Shakila, ini oleh Bilkis, ini oleh Nugraha, berikutnya Adinda, ini milik Andara, bisa terlihat, dan ini terakhir adalah milik Fajar. Kemudian setelah guru mengoreksi dan memasukkan nilai,
Dari semua peserta didik, hasilnya akan terlihat di dalam grades. Bisa dilihat, ini adalah hasil absensi pembelajaran hari ini, hari Rabu, tanggal 17 November. Peserta didik yang dapat absen. Kemudian untuk pengayaan dan remedi kosong karena nilainya sudah bagus, sudah di atas KKM. Kemudian ini sudah untuk penilaian sikap, bagus juga. Kemudian ini untuk nilai pengetahuan ada dapat 190. Kemudian ini untuk keterampilan dalam membentuk karya dekoratif. Kemudian ini yang membentuk bidang. Kemudian berikutnya adalah keterampilan menemukan kalimat saran, dan yang terakhir adalah menganalisis kalimat saran. Ini adalah beberapa peserta didik yang dapat menyelesaikan hari ini.